kakak-kakak, jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program persiapan guru sekolah minggu ini terselenggara kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dan Bina Warga. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita akan mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema belajar dari kisah doa Nehemia dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Yang akan menyampaikan bahan Alkitab adalah Pendeta Hendra, dan tentu saja ada kakak-kakak para kontributor yang akan menyampaikan usulan metode di setiap kelas batita balita kecil dan besar. Sebelum kita persiapan bersama, saya mengajak kakak-kakak bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati dan bimbinglah kami kala kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami ingin menemukan pesan-pesan yang sangat bernats yang nanti kami akan sampaikan pada anak-anak sekolah minggu dalam kebaktian sekolah minggu nanti. Berkatilah persiapan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita dengarkan Pendeta Hendra, Kak Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitabnya. Mari Kak Hendra. Salam kakak semua. Terima kasih kakak Pendeta Santi sudah membuka pertemuan kita ini. Kita akan bersama-sama mengawali pembahasan firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Dan kali ini kita akan bersama-sama membahas Nehemia pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 11. Kita mau belajar dari kisah doa Nehemia. Nah, kita mau belajar tentang Tuhan membangkitkan kepedulian. Dan kita mau belajar dari doanya Nehemia ini. Lalu kita menemukan bahwa Tuhanlah yang membangkitkan kepedulian sehingga Nehemia bisa berdoa seperti ini. Yuk, kita baca dulu ya firman Tuhan dari Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan buat kita semua dari terjemahan baru edisi yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku. Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini, dan kepada doa hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini, dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Demikianlah kakak-kakak kita akan membahas kisah Nehemia ini.
Ini adalah kisah awal dari Nehemia dan kita akan ada beberapa minggu akan membahas tentang kisah Nehemia. Di ayat pertama kita menemukan bahwa pembuka dari kisah ini adalah riwayat Nehemia. Jadi disebutkan siapa Nehemia ini ya. Nehemia adalah seorang buangan yang dipilih ya. Jadi ketika bangsa Israel diangkut ke pembuangan, siapa yang diangkut itu adalah orang-orang terbaiknya. Jadi kenapa ada Daniel, ada Mesak, Sadrak, Abednego ya. Mereka adalah orang-orang pilihan dan termasuk juga adalah Nehemia ini ya. Dia diangkut dan jadi juru minum raja. Di ayat 11 disebutkan itu pekerjaannya. Sebagai juru minum raja dia sangat enak ya pekerjaannya ya, dipercaya. Fasilitasnya juga bagus ya. Kenapa? Karena dia ada di Puri Susan. Jadi ini semacam istana raja begitu ya. Nah, hidupnya nyaman sekali lah begitu. Dan kalau kita melihat bahwa dalam ayat pertama disebutkan bulan Kislau ya. Jadi ada satu bulan yang menunjukkan bahwa bulan itu adalah bulan perayaan ya. Jadi harusnya sukacita nih gitu ya. Nah ini kenapa ada keterangan bulan Kislau lalu nanti di bagian lain kita melihat raja bertanya kenapa mukamu murau? Kan ini bulan Kislau ya begitu. Nah ini yang menunjukkan kenapa dalam teks ayat pertama ini diberikan gambaran konteksnya ya. Jadi Nehemia dalam situasi enak, sukacita, di bulan yang penuh dengan sukacita, dia hidupnya enak gitu ya. Tapi ada sesuatu yang menggelisahkan untuk dirinya, dan ini yang kita temukan dalam teks kita ya. Jadi datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku. Penyebutan saudara-saudaraku menunjukkan bahwa koneksi Nehemia yang sudah hidupnya enak di pembuangan itu tetap dia kuat sekali. Menyebut Hanani saudara-saudaraku. Jadi ini ikatan yang kuat di orang Yahudi ini yang jadi fondasi luar biasa tentang kepedulian Nehemia untuk berdoa buat Yerusalem ya. Lalu dia menanyakan, jadi yang pertama menanyakan adalah Nehemia. Jadi kerinduan Nehemia untuk tahu tentang situasi Yerusalem tergambar sekali. Bahwa dia peduli banget terhadap tanah airnya. Bukan Hanani datang lalu ngomong Nehemia kasihan dong ya ini situasi Yerusalem ini tercela dan lain-lain. Enggak, Nehemia yang bertanya kepada Hanani. Dan dia bertanya tentang orang-orang Yahudi di sana ya. Tentang Yerusalem. Jadi dia eh, bertanya tentang orang-orangnya tapi juga tentang kotanya. Kenapa? Kota Yerusalem adalah tempat yang penting dalam keberadaan hidup orang-orang Yahudi. Karena di Yerusalem lah tahta Allah berada. Maka menanyakan kabar tentang kehidupan orang Yahudi itu itu sama koneksinya, sama pentingnya dengan keadaan Yerusalem. Kalau orang Yahudinya hidupnya enak, Yerusalemnya tercela, ini nggak bagus ya. Jadi ada situasi yang sangat terkoneksi. Identitas sebagai umat Allah yang terkoneksi dengan rumah Tuhan sendiri, bait Allah di Yerusalem itu kuat banget ya. Identitas ini yang terus menghubungkan lah. Jadi bagi saya Tuhan itu telah menetapkan umat pilihan termasuk Nehemia sehingga dia punya kepedulian. Jadi identitas Nehemia itulah yang membuat dia peduli. Orang yang sudah dipilih Tuhan memiliki kepedulian kuat terhadap sesamanya. Sama seperti kita, orang Kristen yang sudah dipilih Tuhan, harusnya natur kita itu peduli karena ada Tuhan di dalam identitas kita ini ya. Nah ini sama yang terjadi dengan Nehemia ya. Nah yang berikutnya disebutkan pada ayat yang ketiga, nah Hanani memberikan kabar yang menyedihkan ya. Orang-orang di sana masih tinggal di daerah sana, ada beberapa, jadi ini enggak semuanya lalu kosong begitu ya. Ada yang tertinggal di sana, mungkin mereka yang terluput, mungkin juga mereka-mereka yang bukan dipilih ya. Seperti Nehemia, Daniel, Mesak, Abednego itu kan terpilih ya gitu. Mungkin juga ada yang tersisa di sana gitu, termasuk Hanani yang datang ini ya begitu. Dan situasinya menyedihkan. Ada dalam kesukaran besar, itu yang dikatakan Hanani ya. Ada dalam kesukaran besar. Kenapa? Karena ya hidupnya merana ya. Karena kan sebagian besar pemikir-pemikirnya itu hilang, nggak ada pemimpin-pemimpin lagi. Dan yang berikutnya adalah dalam keadaan tercela.
Jadi rusak semuanya, tembok Yerusalem terbongkar, pintu-pintu gerbangnya terbakar, nggak ada keagungan lagi, identitasnya tercerabut di sana, keagungannya di mana Tuhan ya? Itu menjadi sesuatu yang mencela sekali ya. Nah, dalam keadaan itulah yang membuat Nehemia sedih banget ya. Jadi inilah yang terlihat sekali kepeduliannya kuat sekali Nehemia. Langsung ketika mendengar berita itu duduklah aku. Jadi aduh lemas gitu ya, duduk dan menangis dan berkabung. Wow, ini sih dahsyat banget ya. Kita melihat Indonesia yang rusak, alamnya, oh, banyak sekali korupsi. Seberapa banyak dari kita ketika dengar itu langsung, aduh kenapa sih kayak begini ya gitu nangis. Itu karena identitas sebagai umat Tuhan yang kuat banget dan Nehemia merasakan itu. Dan bukan hanya menangis, berkabung, tapi dia berpuasa dan berdoa. Jadi kepedulian pada kondisi sesama dan keadaan kota inilah yang membuat akhirnya Nehemia berdoa ya. Dan mari kita sama-sama bahas doa Nehemia. Bagaimana strukturnya? Di ayat kelima disebutkan, ia mengagungkan Tuhan. Ya Tuhan Allah semesta langit, maha besar dan dahsyat, berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Dia tuh menunjukkan Tuhan itu agung. Dan doa yang baik adalah doa dibuka dengan pengagungan. Ya. Yang kedua, dia tahu bahwa umat Tuhan ini nggak layak. Makanya dia berdoa dan memohon pengampunan, pengakuan dosa. Ayat 6 disebutkan, mereka mengaku dosa, tapi juga ayat 6 bagian akhirnya, aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Bukan hanya mereka, tapi aku juga ya. Kami, ayat 7 langsung berkolaborasi. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah, ketetapan, dan peraturanmu. Jadi ada sebuah pengakuan dosa bukan hanya menunjuk, aduh mereka ini berdosa Tuhan, lalu Nehemia mewakilinya begitu. Enggak. Nehemia juga mengakui, ini adalah kontribusiku juga dan keluargaku yang mengaku dosa. Yang kedua, yang ketiga maksud saya, disebutkan bahwa Nehemia berani berdoa karena dia tahu kenal Tuhan. Tuhan itu punya kasih dan anugerah yang besar sekali. Makanya dalam doanya dia mengangkat itu bahwa ada kasih anugerah Tuhan yang berkata, bila kamu berubah setia, aku akan bercerai-beraikan. Tapi kalau kamu berbalik dan menjadi setia, dimanapun umatmu, aku akan kumpulkan. Itu menjadi sebuah keyakinan Nehemia. Dan akhirnya doanya ditutup dengan sebuah permohonan. Jadi nggak tiba-tiba berdoa langsung memohon ya, tapi dia ada sebuah struktur yang kuat sekali dalam doa Nehemia ini. Dan akhirnya dia memohon, biarlah hambamu berhasil mendapat belas kasihan. Karena dia punya rencana khusus untuk memulihkan uh, Yerusalem. Nah kalau kita melihat struktur doanya Nehemia, yang pertama ada pengagungan akan Tuhan, pengakuan dosa, ingat kasih dan anugerahnya Tuhan, lalu baru permohonan. Sebenarnya kalau kita melihat struktur ini, kita melihat ada sebuah tradisi ibadah, liturgi ibadah. Ingat nggak kalau kita ke gereja ya? Kita mengagungkan Tuhan dalam pembukaannya. Lalu ada pengakuan dosa, ada berita anugerah. Lalu kita mendengar khotbah dan kita di dalamnya juga ada doa syafaat. Kita berdoa, memohon. Dan akhirnya kita melakukan sebuah aksi. Di pasal 2 nanti, minggu berikutnya kita akan melihat aksinya Nehemia ya. Di ayat 11 disebutkan juga ada aksi kan. Ada permohonan dan dia mau berbuat sesuatu. Doa yang baik adalah doa yang memohonkan, tapi juga dia ada sebuah aksinya. Dan ini dilakukan oleh Nehemia. Jadi kita melihat dari doanya Nehemia, ada Tuhan yang membangkitkan kepedulian. Ada identitas yang menumbuhkan cinta pada Ibu Pertiwi ya. Cinta menumbuhkan kepedulian itu dan akhirnya ada sebuah aksi. Nah, kakak-kakak, adik-adik perlu belajar juga tentang struktur doa ini sehingga ketika dia berdoa semakin runtut strukturnya bagi utuh dan menunjukkan imannya ya, menunjukkan iman Tuhan Yesus, iman adik-adik kepada Tuhan Yesus. Dalam doa itu terlihat sekali struktur iman kita ya. Makanya adik-adik perlu mengenal kisah ini. Nah, kakak-kakak selamat menyampaikan ini kepada adik-adik dan semoga adik-adik boleh diberkati. Dan Yesus berkati.
Terima kasih Kak Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita, dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Lucy. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama YKB dengan Bina Warga. Kita mempersiapkan bahan ajar dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11, belajar dari kisah doa Nehemia. Baru saja Kak Pendeta Hendra sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mendengarkan usulan metode yang akan disampaikan oleh Kak Lucy untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Kakak-kakak sudah bersiap ya? Mari Kak Lucy. Shalom kakak-kakak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk pengajaran kelas Batita dan Balita dengan tema belajar dari kisah doa Nehemia. Tuhan membangkitkan kepedulian. Yang menjadi tujuan pembelajaran dari tema ini yang pertama ialah anak-anak mengenal kisah Nehemia berdoa dan berpuasa. Dan yang kedua, anak-anak belajar peduli kepada orang lain. Ada beberapa metode pembelajaran yang saya usulkan. Yang pertama, kita akan memulai cerita kita dengan membahas mengenai doa. Yang pertama, kita mengajak anak-anak sekolah minggu untuk menyanyikan baca kitab suci doa tiap hari. Nah, lirik lagu ini kan doa tiap hari. Dari sini kakak-kakak bisa mengajukan beberapa pertanyaan seputar doa kepada adik-adik. Misalkan, siapa di sini adik-adik yang setiap hari berdoa? Atau siapa yang tadi pagi saat bangun tidur langsung berdoa, gitu ya? Atau misalkan, kapan sih adik-adik berdoa? Atau juga bisa, apa sih yang adik-adik biasa doakan? Dan beberapa pertanyaan lainnya seputar doa. Dari situ kakak-kakak bisa masuk ke dalam kisah Nehemia yang sedang berdoa. Mengapa Bapak Nehemia berdoa? Gitu ya. Nanti dari situ kakak-kakak bisa menceritakan Bapak Nehemia berdoa karena dia sedang sedih gitu, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, metode pembelajarannya ialah tentang menebak ekspresi dan bermain peran. Kakak-kakak bisa memunculkan beberapa gambar mengenai ekspresi. Jadi misalkan gambar yang pertama ekspresi orang yang sedang senang. Adik-adik suruh menebak ekspresi apakah ini gitu ya. Misalkan, wah senang. Lalu kakak-kakak bisa mengajak adik-adik juga untuk menunjukkan ekspresi kalau mereka lagi senang. Lalu kakak-kakak bisa menunjukkan ekspresi yang lain, gambar ekspresi yang lain. Misalkan, ada gambar ekspresi orang sedang marah. Lalu kakak-kakak menanyakan kepada adik-adik, kira-kira orang ini lagi ngapain ya? Lagi marah gitu. Lalu kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk menunjukkan ekspresi ketika sedang marah. Kakak-kakak bisa memunculkan, bisa menampilkan beberapa ekspresi, dan terakhir adalah ekspresi sedih gitu ya. Nanti dari situ, ini ekspresi apa ya adik-adik? Nanti adik-adik menebak ekspresi sedih. Oke, kalau gitu mari kita tunjukkan bagaimana sih ekspresi ketika kalian sedang sedih. Nah, dari sini kakak-kakak bisa melanjutkan cerita tentang Nehemia yang sedang sedih. Kakak-kakak bisa melanjutkan ceritanya hanya bisa dengan bantuan gambar, atau ada seorang kakak sekolah minggu yang berperan sebagai Nehemia. Nehemia yang sedang sedih. Dari situ nanti kakak bisa bertanya kepada Nehemia kenapa dia sedih dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa poin yang bisa disampaikan oleh kakak-kakak kepada adik-adik. Dari situ kakak-kakak bisa menceritakan siapa sih sosok Nehemia ini, gitu ya. Nehemia ini adalah seorang yang tinggal jauh dari kampung halamannya. Saat itu dia tinggal di sebuah negara yang bernama Persia. Dan dia di sana bekerja untuk membantu raja. Kalau di dalam Alkitab dikatakan sebagai juru minuman gitu ya. Mungkin kakak-kakak bisa menceritakan bahwa dia bekerja di istana untuk membantu raja mempersiapkan minuman.
Lalu kakak-kakak bisa menceritakan bahwa Nehemia itu hidup bahagia, tidak kekurangan, tidak pernah kelaparan. Pokoknya Nehemia ini hidupnya bahagia sekali. Sampai suatu ketika Nehemia berjumpa dengan Hanani dan saudara-saudaranya dari Yerusalem. Jadi Nehemia ini dulunya tinggal di Yerusalem gitu ya. Lalu Nehemia juga bertanya kepada Hanani dan saudara-saudaranya tentang kondisi Yerusalem. Hanani dan saudara-saudaranya itu menceritakan tentang kondisi Yerusalem yang menyedihkan sekali. Ketika tembok Yerusalem itu hancur, lalu juga orang-orang di Yerusalem juga hidupnya menyedihkan, gitu ya. Lalu juga kakak-kakak bisa menceritakan orang-orang di Yerusalem yang mungkin juga hidupnya tidak bahagia, sedangkan dia hidupnya bahagia dan hidupnya itu tidak susah. Nah, hal inilah yang membuat Nehemia itu sedih. Bukan hanya sedih, tetapi dia juga menangis. Bukan cuma sehari, 2 hari. Bahkan Nehemia itu berhari-hari. Sampai bukan cuma menangis, tapi Nehemia juga berpuasa. Tapi ketika dia sedih, dia itu mau peduli kepada orang-orang di Yerusalem. Kakak-kakak bisa menggambarkan peduli itu dengan kata sayang atau membantu gitu ya. Nah, Nehemia itu peduli. Nehemia itu sayang dan mau membantu orang-orang di Yerusalem yang sedang kesusahan. Bagaimana caranya? Nehemia berdoa kepada Tuhan. Nah, dari sini kakak-kakak bisa mengajak aplikasinya itu ketika adik-adik sedang sedih, jangan lupa untuk berdoa. Nehemia juga sedih, Nehemia juga sedih dan juga menangis. Nah, ketika dia sedih dan menangis, dia ingat sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Oleh karena itu, ketika adik-adik sedih, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, Nehemia juga kan berdoa sebagai bentuk kepedulian Nehemia kepada orang-orang di Yerusalem. Nah, adik-adik juga diajak untuk peduli kepada orang lain. Misalkan, ketika kita mendengar opa dan oma sedang sakit, maka kita ajak adik-adik untuk mendoakan opa dan oma kita. Lalu juga ketika ada teman yang sedang sakit, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik juga untuk berdoa. Atau misalkan memang pada saat hari itu ada teman-teman mereka yang sedang sakit, kakak-kakak juga bisa mengajak adik-adik untuk mendoakan teman-teman yang sedang sakit. Dan dari sini kita mau mengajarkan kepada adik-adik bahwa kita mau belajar peduli kepada orang lain sama seperti Nehemia yang mau peduli kepada orang lain. Nah, ada lagu yang mungkin bisa kakak-kakak pakai sebagai penutup. Saya senang berdoa. Kata-katanya bagus sekali. Saya senang berdoa, berdoa, bicara pada Tuhan. Nanti saya akan mencantumkan link YouTube-nya, gitu ya. Dan untuk ayat hafalannya diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Dan untuk aktivitas kelas batita dan balita, kakak-kakak bisa membuat gambar tangan seperti itu gitu ya, lalu juga ditempelkan di stik es krim dan di tangan itu kakak-kakak bisa apa namanya bisa membuat gambar keluarga. Itu kita mau mengajak adik-adik untuk terus berdoa, terus peduli bagi keluarga kita gitu ya. Jadi eh, supaya adik-adik juga terus berdoa, belajar berdoa seperti Nehemia dan juga belajar peduli kepada orang lain, terutama orang-orang sekitar kita dengan terus mendoakannya. Demikian kakak-kakak untuk pembekalan tema ini. Semoga pembekalan ini bisa menolong kakak-kakak untuk mempersiapkan diri di dalam pembelajaran. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Kak Lucy yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Immanuela Angela. Namun sebelumnya kita mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungku
Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mau mendengarkan usulan metode kali ini di kelas kecil dari bahan bacaan Nehemia 1 ayat 1 sampai 11, belajar dari kisah doa Nehemia, dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Immanuela Angela. Mari Kak Immanuela Angela. Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu, dan hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan bahan untuk kelas kecil. Dan tema yang akan kita bahas bersama-sama hari ini adalah belajar dari kisah doa Nehemia, Tuhan membangkitkan kepedulian. Dan bacaan diambil dari Nehemia 1 ayat pertama sampai dengan 11. Nah, mari kakak-kakak kita melihat terlebih dahulu yang pertama dari tujuan pembelajaran. Di sini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah anak mengetahui mengapa Nehemia berdoa dan berpuasa. Lalu setelah itu anak dapat menyusun doa bagi bangsa. Nah, setelah tujuan pembelajaran, kita akan beralih ke saran penyajian. Di sini saya sudah menyediakan dua gambar bencana alam, tetapi kalau kakak-kakak ingin mempersiapkan sendiri beberapa gambar, silakan mencari sendiri gitu ya. Lalu di sini tunjukkan bencana alam yang terjadi di sekitar, tentang berita-berita bencana alam yang terjadi kepada anak-anak. Lalu selanjutnya, tanyakan kepada mereka apa yang mereka rasakan setelah mereka melihat dan juga mendengar berita-berita tersebut. Setelah itu, jelaskan kepada mereka bahwa mereka dapat menunjukkan kepedulian mereka di dalam tindakan sederhana yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan berdoa atau mendoakan bangsa ini, mendoakan setiap orang yang terkena bencana gitu ya. Lalu setelah itu kita akan beralih ke dalam penjelasan teks. Di sini dibagi menjadi ketiga bagian. Bagian pertama adalah penjelasan mengenai identitas Nehemia. Lalu yang kedua mengenai doa dan kepedulian Nehemia. Dan yang ketiga adalah penjelasan mengenai tindakan nyata yang dilakukan oleh Nehemia. Jadi kita melihat satu persatu. Dalam penjelasan mengenai identitas Nehemia, silakan jelaskan mengenai identitas Nehemia. Siapa itu Nehemia? Jadi Nehemia merupakan juru minuman Raja Persia dari tahun 465 sampai 424 sebelum Masehi. Lalu di sini Nehemia juga dikenal sebagai pribadi yang taat berdoa, peduli, dan setia pada tugasnya. Lalu kita beralih ke penjelasan kedua tentang doa dan juga kepedulian Nehemia. Di sini Nehemia memiliki saudara bernama Hanani, dan Hanani menceritakan kondisi Yerusalem. Jelaskan bagaimana Tuhan menggerakkan Hanani untuk dapat bercerita kepada Nehemia tentang situasi dan kondisi yang terjadi di Yerusalem. Lalu jelaskan juga bagaimana perasaan Nehemia yang saat itu kalut, kacau mendengar keadaan yang ada di Yerusalem. Lalu di situ Nehemia pun berdoa mohon ampun dan juga pertolongan Tuhan atas bangsanya. Jadi Nehemia merasa bahwa hidupnya yang enak itu berbanding terbalik dengan situasi yang terjadi di bangsanya yaitu Yerusalem. Di sini Nehemia pun memohon pertolongan Tuhan gitu ya, ketika dia hendak melakukan tindakan nyata. Dan di sini kita dapat melihat dalam bagian ketiga penjelasan mengenai tindakan nyata yang dilakukan oleh Nehemia. Jelaskan bagaimana Nehemia sebagai juru minuman tadi ya berani mengambil resiko dan segera melakukan tindakan nyata. Jadi jelaskan gitu ya, bagaimana kepedulian Nehemia ini bukan hanya sekadar di mulut saja, tetapi juga dalam bentuk tindakan. Harapannya anak-anak juga dapat melakukan hal demikian. Jadi ketika mereka memiliki kepedulian itu bukan hanya berhenti pada perkataan saja, tetapi juga dalam bentuk tindakan nyata yang dapat mereka lakukan atau ambil gitu. Lalu setelah saran penyajian, kita akan beralih kepada ayat hafalan. Di sini ayat hafalan diambil dari Yeremia 29 ayat 7b. Berdoalah bagi kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Lalu setelah ayat hafalan ada juga aktivitas. Setelah memahami bagaimana Nehemia memiliki kepedulian, dia mau berdoa dan juga melakukan tindakan nyata, maka saatnya ini pada aktivitas anak-anak dapat menyusun doa bagi bangsa Indonesia dan juga lingkungan di sekitar.
Lalu kakak-kakak dapat mengajak setiap anak-anak untuk bukan hanya menyusun tetapi juga dapat mendoakannya setiap saat. Lalu ada saran lagu juga di sini ada dua. Yang pertama doa kami, lalu yang kedua ada kita kerja sama-sama. Jadi sekian kakak-kakak untuk persiapan guru sekolah minggu untuk kelas kecil. Tuhan menyertai kita senantiasa, selamat mempersiapkan. Terima kasih ya Kak Emanuela Angela yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Daniel Kurniawan. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar Nehemia 1 ayat 1-11, belajar dari kisah doa Nehemia. Dan sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Daniel Kurniawan. Mari Kak Daniel Kurniawan. Kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun kita berada, Shalom. Saya Daniel Kurniawan dari GKI Pajajaran Magelang, mengajak kita untuk boleh mempersiapkan diri untuk pelayanan kita besok. Tema untuk minggu ini adalah Tuhan membangkitkan kepedulian. Ini dari kisah doa Nehemia, pasal pertama dari kitab Nehemia. Ya. Untuk kelas besar, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak mengetahui mengapa Nehemia berdoa dan berpuasa. Kemudian anak menyusun doa bagi bangsa. Nah, untuk ayat emasnya ada dari Yakobus 5 ayat 16. Nanti bisa dibaca, juga mengajak anak-anak untuk boleh mengucapkan ayat emas ini. Kemudian untuk pembukaan, saya mengusulkan kakak-kakak untuk boleh mencari potongan judul berita untuk kejadian nasional maupun kalau lokal ada juga lebih baik ya, yang nanti bisa mengajak anak-anak untuk peduli dan mendoakan. Kalau di buku panduan itu lebih ke bencana, tapi kalaupun misal ada kasus lain, kejadian lain yang cocok, yang relevan, yang tidak terlalu sensitif, yang memang pas untuk usia anak-anak atau keadaan di sana, bisa juga dipakai. Kalau anak-anak juga sudah siap untuk membicarakan hal-hal yang lebih serius, juga silahkan mencari berita yang relevan. Bisa didiskusikan dengan rekan-rekan guru di kelasnya. Kemudian ketika menyampaikan cerita, di buku penjelasan sudah cukup rinci, terutama di bagian bedah eksposisi kitabnya, pasalnya, sudah sangat rinci dijelaskan. Jadi saya juga mengajak, karena ini kelas besar, anak-anak ketika setelah selesai membaca perikop kitabnya juga bisa ajak mereka untuk menyoroti, ataupun perbagian juga bisa sambil membaca beberapa ayat, kemudian dipotong, anak-anak diajak untuk menyoroti beberapa poin ini ya. Mungkin di awal juga bisa dikasih penjelasan tentang Nehemia, pekerjaannya dan perannya apa, atau konteks ketika itu seperti apa ya. Karena kan disebutkan sebagai juru minum itu di akhir sendiri. Jadi itu juga bisa disoroti dulu di awal. Ini berhubungan juga dengan zona nyamannya si Nehemia, posisinya dia sebagai juru minum di istana, di pemerintahan waktu itu seperti apa, pentingnya juga. Dan ini juga nyambung ke nanti kepedulian dia gitu. Ketika kita sudah nyaman, biasanya kita juga mungkin merasa malas untuk kemudian mempedulikan ini atau itu. Tapi itu adalah satu tantangan dan itu yang ditunjukkan oleh Nehemia. Jadi saya mengajak kita untuk boleh mengawali dengan bahas dulu identitas Nehemia, kemudian mulai masuk ke poin-poin kejadian yang ada. Meskipun ini fokusnya nanti juga dari doa Nehemia ya, tapi kita mengawali dengan juga kabar dari saudaranya, kemudian reaksinya bagaimana, ini menunjukkan kepedulian Nehemia. Kemudian kita bisa juga lihat doa Nehemia, bagian awal itu cukup besar porsinya ketika mengakui dosa, mengakui keadaan mereka, bangsa juga. Kemudian bagaimana menyerahkan diri mengingat
pesan dan juga ketaatan yang Tuhan inginkan dari bangsa, ya, itu kemudian apa selanjutnya dari Nehemia yang dilakukan. Karena kemudian nanti akan membahas tentang langkah selanjutnya, bisa juga seperti di teaser untuk minggu selanjutnya ya. Nehemia tidak berhenti hanya peduli, tapi juga melakukan sesuatu, tantangan lebih besar menanti untuk Nehemia. Nah, kemudian untuk penutup, kalau tadi sudah dipersiapkan judul-judul berita, supaya anak-anak juga punya konteks untuk apa yang didoakan, menolong mereka punya ide untuk apa yang didoakan, bisa kembali lagi lihat judul beritanya. Anak-anak kalau cukup banyak bisa dibagi dalam kelompok, kemudian dibagi sesuai dengan judul berita yang ada. Mereka diajak untuk mendoakan. Kalau guru sekolah minggunya juga lebih dari satu, bisa didampingi. Mereka juga bisa mempersiapkan diri dengan menulis doa dulu. Kalaupun memang mereka sudah siap untuk berdoa syafaat, bergiliran, itu juga bisa. Jadi silahkan menyesuaikan dengan kondisi dan konteks kelas masing-masing. Ada pertanyaan reflektif untuk kita sebagai pelayan. Apakah kita juga selama ini juga sudah boleh memupuk kepedulian, ya, entah untuk pergumulan anak-anak kita maupun rekan-rekan pelayanan kita, ataupun kepedulian kita buat bangsa negara kita. Apakah juga ada zona nyaman yang selama ini bikin kita merasa mager, bikin kita menantang kita untuk mengembangkan kepedulian kita? Dan apakah kita juga mau berkomitmen untuk mendoakan bangsa negara kita dan juga ikut ambil bagian secara aktif? Jadi itu untuk persiapan pelayanan kita. Semoga kita bisa jadi berkat dan Tuhan pakai kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Kak Daniel Kurniawan sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Nah, kakak-kakak kami sudah merampungkan nih dari mulai bahan Alkitab dan usulan metode di setiap kelas batita balita kecil dan besar. Kakak-kakak dapat juga menyimak program untuk aktivitas bagian anak sekolah minggu dan tentu saja beberapa lagu untuk anak sekolah minggu yang bisa kakak-kakak gunakan dalam kebaktian anak. Dan sebelum kita mengakhiri persiapan kita pada episode kali ini, kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati persiapan kami, berkati dan bimbinglah anak-anak-Mu yang masih perlu mematangkan persiapan mereka dengan teman-teman satu tim di jemaat masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang.